Pandji Pragiwaksono terpaksa memecat belasan karyawannya karena kondisi perusahaan yang sedang tidak stabil. Keputusan tersebut baru dilakukan Pandji Pragiwaksono pada 2 minggu lalu, tepatnya pada 17 dan tanggal 18 Maret tahun 2023. Hal itu disampaikan Pandji lewat unggahan video terbarunya di YouTube. Di akunnya, ini adalah keputusan yang berat bagi Pandji. Saat itu Kamis ke Jumat merupakan hari yang berat bagi gue, ungkapnya, dilansir tribunstyle.com dari YouTube Pandji Pragiwaksono pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Dari jam 8 malam, atau di Jakarta jam 7 pagi, sampai jam 3 pagi, gue mem-PHK, pemutusan hubungan kerja, atau melepas 16 orang, tambah Pandji. Karena kondisi keuangan yang tengah goyah, perusahaan tidak bisa mempertahankan banyak orang. Dampak dari kondisi perusahaan yang secara keuangan ini sedang megap-megap adalah gue dan Angga harus ambil keputusan untuk melepas banyak orang, beber bintang film komik 8 itu. Dan keputusan itu panjang, selama berminggu-minggu meetingnya nggak selesai-selesai terangnya. Dari berbagai opsi yang bisa diambil, pemecatan inilah yang akhirnya dipilih sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan perusahaan. Ada opsi potong gaji satu perusahaan selama 1 tahun. Ada opsi di PHK, ada opsi kombinasi. Dari diskusi head departemen masing-masing, sampai akhirnya keputusan yang diambil adalah PHK, ujar Pandji. Setelah keputusan tersebut, Pandji Pragiwaksono mendapat berbagai respon dari karyawannya. Mulai dari mereka yang menangis hingga berperilaku aneh untuk menutupi kesedihan. Respon setiap orangnya itu beda-beda. Ada yang nangis tentunya, ada yang gak nangis tapi berkaca-kaca, ada yang kelihatan tegar, tutur Pandji. Bahkan ada yang menyemangati dengan bilang, gue enggak kebayang Mas Pandji sama Mas Angga mesti lakuin ini berkali-kali. Semangat ya, malah mereka kasih semangat ke gue, orangnya padahal baru gue lepas dari perusahaan, tukasnya. Sebelumnya, istilah open mic mendadak jadi perbincangan hangat publik. Hal itu bermula dari stand-up komedian atau komika Mo Sidik yang digugat Rp1 miliar setelah menggunakan istilah open mic. Sebab, istilah open mic ternyata telah didaftarkan menjadi merek dagang oleh Ramon Papana pada 2013. Pendaftaran merek tersebut berdampak bagi para komika Indonesia. Sementara itu, istilah open mic sendiri umum digunakan di dunia kesenian, terutama stand-up comedy. Atas dasar itu, beberapa komika yang tergabung di komunitas stand-up Indo mengajukan gugatan. Pegiat stand-up comedy seperti Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, hingga Ajis Doaibu menggugat merek dagang open mic ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Aksi tersebut dilakukan untuk membatalkan merek dagang open mic yang telah dikukuhkan pada 2013 silam, sehingga istilah open mic dapat digunakan secara umum. Pihak yang digugat Perkumpulan Stand Up Indonesia adalah Ramon Papana, pemilik merek Open Mic Indonesia, sebagai tergugat dan Direktorat Merek Dirjen Kekayaan Intelektual, DJKI, sebagai turut tergugat. Ketua Stand Up Indo, Ajis Doaibu, mengatakan bahwa mematenkan istilah open mic sama dengan aksi monopoli satu pihak, sedangkan itu adalah istilah umum.